Ani, apakah hiasan Natal yang Ibu titip udah dibeli? Sudah, Bu. Berarti pohon Natalnya nanti kita hias bersama ya? Iya, Bu. Bu, kenapa ya pohon cemara dipakai sebagai pohon Natal? Nah, itu sebenarnya ada banyak versi cerita. Tapi Ibu cerita versi yang dari Jerman saja ya. Awal mulanya, sekitar abad ke-16 dulu, penduduk Jerman ketika Natal tiba, mereka ini suka menghiasi pohon cemara dengan lampu-lampu. Kemudian, penduduk Jerman menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Amerika. Menurut catatan yang ada, seorang Jerman di Pennsylvania, Amerika Serikat itu memajang pohon Natal untuk pertama kalinya pada tahun 1830-an. Nah, dari situlah tersebar penggunaan pohon cemara sebagai pohon Natal. Oh, begitu ya, Bu? Iya. Dan ada ciri khas dari pohon cemara, kenapa dia dipakai sebagai pohon Natal. Karena pohon cemara itu tergolong pohon yang evergreen. Artinya tumbuhannya hijau abadi. Daun pohon cemara bertahan sepanjang tahun. Kalau pada musim salju hampir semua pohon tuh rontok daunnya. Tapi pohon cemara ini tidak. Daunnya tidak rontok dan tetap hijau. Wow, Ani jadi ngerti mengenai pohon Natal. Tapi Natal itu tidak harus selalu menggunakan pohon Natal loh ya. Bisa dibilang pohon Natal itu cuma sebagai salah satu tradisi saja. Baiklah, yuk kita hias pohon Natalnya. Ayo, Bu. Sementara ini kami menghias dan adik-adik mengikuti cerita lanjutan dari Yusuf dan saudara-saudaranya ya. Shalom semua. Apa kabar? Aku Seva. Dan aku Inom. Kali ini kami akan menuntaskan cerita Yusuf. Ayo kita mulai. Dikisahkan episode lalu, dua saudara Yusuf berani berkorban demi Benyamin bisa dibawa ke Mesir, yaitu Simeon yang harus ditahan di Mesir dan Ruben yang menyerahkan kedua anak lelakinya untuk menjadi jaminan bagi Yakub. Kemudian saudara-saudara Yusuf termasuk Benyamin pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Yakub memberikan persembahan berupa hasil terbaik tanahnya kepada sang penguasa Mesir yang tidak lain adalah anaknya sendiri, yaitu Yusuf. Maka tibalah saudara-saudara Yusuf di Mesir. Lalu mereka dibawa masuk ke dalam rumah Yusuf. Namun teman-teman, hati Yusuf menjadi terharu melihat Benyamin, adik bungsunya. Yusuf sempat masuk dalam kamarnya dan menangis serta menenangkan dirinya. Setelah itu, ia kembali pada mereka dan makan bersama. Mereka saling berhadapan dan Benyamin mendapat 5 kali lebih banyak makanan dari yang lainnya. Sesudah itu diperintahkannyalah kepala rumahnya untuk mengisi gandum dan meletakkan uang pembayaran pada masing-masing karung yang dibawa mereka. Yusuf mempunyai rencana lain. Khusus dalam kamar Benyamin diletakkan dengan sengaja piala yang biasa dipakai Yusuf minum. Pada pagi harinya, ke-11 saudara Yusuf termasuk Simeon kembali pulang. Namun, ketika perjalanan mereka belum jauh, kepala rumah menghentikan langkah mereka. Ia mengatakan tentang hilangnya piala Yusuf, dan jika kedapatan di salah satu karung, maka pemilik karung itu harus menjadi budak bagi Yusuf. Maka didapatilah piala itu dalam karung Benyamin. Saudara-saudara Yusuf kaget dan mengayak juga mereka serta kembali ke kota untuk menemui Yusuf. Yusuf tidak setuju, sehingga Yehuda melakukan pembelaan atas Benyamin. Maka dijelaskanlah pada Yusuf bahwa Yakub, ayah mereka, tidak dapat hidup tanpa Benyamin yang merupakan anak yang lahir di masa tuanya.
Mendengar hal itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di hadapan saudara-saudaranya. Setelah semua orang keluar, tinggal Yusuf dan ke-11 saudaranya. Yusuf menangis dengan keras dan mengakui dialah Yusuf yang setelah mereka jual. Semua saudara gemetar dan ketakutan. Tetapi teman-teman, Yusuf sudah mengampuni semua saudaranya. Yusuf malah berkata bahwa semua yang terjadi pada dirinya adalah rencana Allah yang sangat baik, agar Yusuf dapat menjadi tuan atas seluruh Mesir, sehingga keluarganya pun terluput dari kelaparan. Kemudian Yusuf memerintahkan mereka untuk kembali pada Yakub dan menyampaikan pesan bahwa Yusuf masih hidup, serta mengajaknya untuk pergi ke Mesir menemui Yusuf. Firaun mendengar tentang kedatangan saudara-saudara Yusuf. Firaun memerintahkan untuk memberi mereka bekal dalam perjalanan dan menjemput Yakub ayah mereka untuk dapat datang menemui Firaun. Kemudian pulanglah saudara-saudara Yusuf menggunakan kereta yang diberikan Firaun untuk menjemput Yakub. Tibalah mereka di tanah Kanaan dan memberitakan kabar baik itu pada Yakub. Setelah dilihatnya kereta yang dikirim untuk menjemputnya, maka percayalah Yakub dan ingin segera menemui Yusuf sebelum ia mati. Maka berangkatlah Yakub beserta dengan semua anak, mantu, cucu dan semua yang dimilikinya. Dalam perjalanan Yakub tetap mengingat Tuhan Allah dengan memberikan persembahan di Berseba sebagai ungkapan syukurnya. Sampai di Mesir, tepatnya di Goshen, Yusuf bergegas untuk pergi menemui ayahnya itu. Ketika bertemu, mereka saling berpelukan dan menangis. Yakub pun menemui Firaun untuk meminta izin agar keluarganya boleh tinggal diam di Goshen. Yusuf kini tinggal bersama ayah dan semua kaum keluarganya dalam damai sejahtera Allah. Itulah hubungan Yusuf dan saudara-saudaranya. Teman-teman, Yusuf adalah seorang saudara yang penuh kasih. Ia memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf mengajak saudara-saudaranya untuk ikut merasakan kebahagiaan yang dia rasakan. Mari tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kasih, yaitu pengampunan. Demikian kisah hidup Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Bocah-bocah, mari perhatikan pengetahuan kali ini. Yusuf adalah seorang yang jujur dan cerdas. Kita bisa buktikan dari apa saja yang dilakukannya. Mari kita lihat. Yang pertama, Yusuf itu mengumpulkan dan menyimpan segala bahan makanan selama 7 tahun kelimpahan dalam lumbung-lumbung di kota Mesir. Kedua, Yusuf ini menjual bahan makanan tersebut. Lalu hasil dari seluruh penjualan itu yang dituliskan dalam Kejadian 47 ayat 14 dibawa ke dalam istana Firaun. Tidak ada yang diambil oleh Yusuf. Yang ketiga, ketika terjadi kehabisan uang sedangkan tahun-tahun kering itu belum berakhir, Yusuf melakukan sistem barter atau sistem tukar, yaitu berupa ternak, antara lain kuda, kambing domba, lembu, sapi atau keledai yang dapat ditukar dengan bahan makanan. Keempat, pada saat semua yang dimiliki sudah habis sedangkan kekeringan masih terjadi, maka Yusuf ini mengambil tindakan dengan membeli tanah orang-orang Mesir
untuk ditanami dan memperkerjakan orang Mesir sebagai pengolah tanah-tanah tersebut. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan makanan untuk seisi rumah masing-masing, tapi juga mendapat 1/5 bagian dari hasil tanah tersebut. Nah, itulah yang dikerjakan Yusuf. Tidak hanya jujur dan cerdas, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Cukup dulu ya. Sampai pengetahuan berikutnya. Natal hampir tiba. Nak, Bapak punya video kreasi menarik loh untuk Natal. Lihat baik-baik ya.
Maaf ya kak, cermin kakak jadi pecah karena Adi tidak berhati-hati meletakkannya. Iya, sudahlah Adi, itu nggak apa-apa kok. Kakak tidak marah pada Adi? Enggak kok Adi, kakak bisa beli cermin yang baru. Terima kasih kak, Adi takut kakak marah. Yang penting, Adi sudah berani jujur dan mengakui kesalahan. Kakak sudah sangat senang. Karena kalau Adi sudah mengakui kesalahan, pasti kakak akan memaafkan. Kita kan kakak adik, sudah seharusnya kita harus saling jujur. Terima kasih kak. Ani, Adi, mari sini nak. Nah, itu mereka. Ayo nak, kita mau mengucapkan sesuatu untuk semua yang di rumah. Nak kena yang dikasih Tuhan, malam ini kami semua ingin mengucapkan selamat merayakan Natal ya. Kiranya kasih, Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Merry Christmas.